Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Apa kabar? Sahabat semuanya, semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, panjang umurnya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah keajaiban-keajaiban yang saya alami ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dan semoga juga saya bisa semakin bersemangat melakukannya. Nah, sebelum saya menyampaikan sebuah keajaiban ya, bukan beberapa keajaiban lah ya dalam kehidupan saya di bulan Juni ini yang saya alami ya. Jadi saya mengamalkan salah satu amalan itu yang pertama sedekah. Sedekahnya ya nggak biasanya gitu. Kalau biasanya kan kecil ya. Misalkan setiap ke masjid paling banter 5.000, 10.000 gitu ya. Kemudian Jumat misalkan pas hari Jumat sedekahnya paling gede ya 100.000, itu pun nggak konsisten, nggak istiqomah. Kalaupun ada uang kayaknya berasa sayang kayak gitu ya, sedekah gede ya. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk sedekah lebih besar. Ya bolehlah saya sebutkan nominalnya ya. Ini mohon maaf bukan sedang ria ya, mohon maaf bukan sedang ria. Jadi ini bagian tahadus bi ni'mah. Tahadus bi ni'mah, mudah-mudahan video ini menjadi amal baik, amal jariah bagi saya ketika ada yang nonton kebetulan video ini ya, hadir di berandanya, kemudian ditonton dan kemudian mengamalkan apa yang saya lakuin, saya dapat pahalanya juga gitu ya. Nah sedekahnya itu lumayan bagi saya gede banget gitu. Itu sekitar 7,5 juta ya, saya sedekahin ke salah satu pesantren untuk pembangunan pesantrennya ya. Padahal saat itu saya sangat butuh juga sebenarnya ya, sangat butuh banget, cuman karena ingin percepatan ya dalam doa gitu ya, karena saya tuh banyak keinginan gitu. Jadi tahun ini pengen ada 3 keinginan besar gitu ya. Dan kalau mengandalkan tenaga, pikiran gitu ya, keahlian, kayaknya berat gitu ya. Karena sudah dicoba 3 tahun belakangan ini, 3 keinginan ini belum tercapai gitu. Nah akhirnya saya beranikan diri untuk melalui sebuah tirakat lah bisa disebut ya, tirakat batin gitu. Karena urusan sedekah itu benar-benar perang batin gitu, perang keyakinan. Padahal harusnya kan yakin banget ya, karena apa? Karena bab sedekah itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalkan ada ayat, ya pokoknya semuanya hafal ya. Ada ayat menerangkan bahwa sedekah itu diumpamakan 1 biji ditanam, kemudian bijinya menjadi 7 tangkai, tumbuh jadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 butir. Jadi total ada 700 butir. Jadi 1 butir biji menjadi 700 butir. Itu kan perumpamaan yang Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya, yang masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Nah, setelah saya menyerahkan uang 7,5 juta ke pesantren itu, lalu saya melakukan amalan yang kedua, yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah
Salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni Rasulullah. Atau bebas ya teman-teman mau salawat apapun silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang biasa kita hafal itu nggak apa-apa. Intinya salawat aja gitu. Bahkan sepanjang hari salawat aja gitu. Salawat gitu terus. Mau salawat Jibril yang pendek nggak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar, ya, memohon ampunan lah atas dosa-dosa yang mungkin saya banyak dosa juga gitu ya. Rezeki terhalang sama dosa kan gitu. Ya saya sadar banget gitu bahwa mungkin banyak dosa gitu. Dosa sama Allah, dosa sama orang-orang gitu. Ya, kalau kepada orang ya saya minta maaf kalau saya banyak salah. Nah, saya banyak istighfar gitu. Jadi saya bagi dua tuh ya, sahabat sekalian, bagi dua waktu. Kalau pagi ini dari jam 6 sampai jam 12 itu berarti pagi ya sampai siang itu istighfar. Pokoknya istighfar aja, astagfirullah. Ya, nggak harus habis sholat, nggak harus. Jadi sepanjang saya menghirup nafas astagfirullah sampai jam 12. Sambil motoran, sambil nyetir mobil, sambil ya berusaha gitu ya, berikhtiar gitu. Saya banyak istighfar. Nah, kemudian jam 12 ke sini sampai maghrib gitu, salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu. Dan alhamdulillahnya itu kan saya sedekah itu tanggal 7 Juni ya. Dan apa yang terjadi tuh teman-teman sekalian? Tanggal 16 Juni itu saya dapat alhamdulillah rezeki ya. Dapat rezeki tanggal 16 Juni itu alhamdulillah saya dapat komisi gitu ya, komisi dari hasil jualan kafling, karena saya itu kan jualan kafling ya online ya di YouTube, itu Kahfi Properti namanya. Dan alhamdulillah tanggal 16 Juni itu saya mendapatkan komisi 22 juta 800-an kalau nggak salah, 22 juta sekian ya. Nah kemudian alhamdulillah tanggal 29 Juni juga dapat lagi 29 juta total, berarti Juni ini saya uang masuk tuh ke rekening saya pribadi itu 51 juta sekian, karena ada ujungnya ya, ada yang 800, ada yang 900. Nah ini alhamdulillah banget gitu ya, walaupun memang cita-cita saya kan 3 tuh, yang 3 ini saya rahasiain ya. Ya mohon doanya saja, karena cita-cita yang 3 ini ya semoga cepat terwujud gitu. Dan yang ajaib lagi ya, 1 minggu setelah saya menyerahkan sedekah itu saya dapat telepon dari salah satu ya relasi lah gitu ya. Katanya, Kang Siraj mau mobil apa? Kaget dong, tiba-tiba ada orang nelfon nawarin, ngomongnya gitu, mau mobil apa? Nah, kok langsung nawarin mobil? Maksud saya, ini nanya, ini mobil apa? Gitu, jualan mobil atau apa? Ternyata kata beliau mau ngasih. Masya Allah, subhanallah ya, mau ngasih mobil. Nah, mudah-mudahan aja sahabat sekalian, Allah ijabah nih. Intinya sih beliau punya hajat juga ya, punya hajat ingin segera tanahnya dibeli sama orang lain. Dan kalau tanahnya laku nih ya lumayan hasilnya, M-an lah gitu, ratusan M. Makanya mohon doa ke saya, minta doanya kalau gue katanya minta apa ya, istilahnya setelah didoain itu kalau gue mau ngasih mobil ya, mudah-mudahan saja terwujud ya. Doakan ya sahabat sekalian, semoga penjualan tanahnya beliau ini cepat
terrealisasi ya, dan saya dapat hadiah mobil, alhamdulillah. Nah sahabat sekalian, mohon maaf saya, apa yang harus kita petik ya dari cerita barusan. Ini pengalaman pribadi saya di bulan Juni ini nih ya, Juni dari tanggal 7 sampai sekarang tanggal berapa pembuatan video ini, tanggal 26 ya, 26 Juni. Nah, jadi tanggal 21 Juni saya dapat komisi, dan tanggal 16 sama tanggal 21 ya dapat komisi, bukan tanggal saya ralat ya, tanggal 16 Juni sama tanggal 21 Juni itu saya dapat komisi lah, total 51 juta. Nah, saya akhirnya bercerita lah di video ini di tanggal 26 Juni. Ya. Nah, bisa kita petik hikmah ya, pelajaran dari video saya ini. Ternyata memang sedekah itu harus dipaksakan ya. Ibaratnya kalau memang kita pengen cepat diijabah doa ya, sedekahin aja dan sholawatin. Kata Rasulullah kan gitu, dawu marudhakum bisadaqah, obati sakitmu dengan sedekah. Obati sakitmu dengan sedekah. Nah, kata sakit itu kan maknanya umum. Marid itu kan sakit. Marudho juga sakit. Dawu, obatilah oleh kalian marudhakum, sakitmu bisadaqah, dengan sedekah. Sakit itu umum, ada yang sakit batin, ada yang sakit fisik ya. Sakit batin karena banyak hutang, banyak tagihan, banyak kebutuhan, tapi penghasilannya nggak ada, kan sakit batin tuh. Ada juga sakit fisik ya, sakit fisik kayak ya pegel linu atau sakit kepala atau apalah ya, yang dari yang enteng sampai yang lebih parah. Itu bisa diobati dengan sedekah. Nah, alhamdulillah saya mengamalkan ini tuh tujuannya untuk mengobati sakit-sakit itu gitu. Ya, insya Allah lah ya, semua orang pasti memiliki hutang. Walaupun hutangnya beda-beda, ada yang kecil, ada yang gede. Nah, cuman cara kita melunasinya, kadangkala saya juga ya di awal melunasi hutang itu dengan cara kerja keras gitu ya. Dengan cara kerja keras untuk menghasilkan income, kemudian income-nya dipakai untuk melunasi hutang. Ternyata seringkali mentok gitu. Tidak lunas. Nah, akhirnya dengan cara begini ya, dengan cara sedekah maksud saya, alhamdulillah ya, satu persatu Allah bukakan gitu pintunya untuk jalan melunasi hutang-hutang itu. Nah, bagi teman-teman sekalian yang barangkali ya saat ini yang sedang menonton video saya sedang sakit ya, sakit batin ya, sakit batin karena banyak pikiran, sakit pikiran gitu ya, banyak pikiran, banyak karena kebutuhan hidup, karena utang, tagihan dan segala macam. Coba deh jangan nyari solusi ya. Jangan nyari solusi karena tidak akan nemu solusi itu. Kita curhat ke manusia itu gak bakalan nemu, yang pada akhirnya manusia juga curhat balik. Misalkan kita curhat ke teman, curhat ke keluarga, ujung-ujungnya curhat balik. Nah, solusinya kemana? Ke Allah gitu, nggak ada lagi. Cara Rasulullah dan ke Allah gitu. Rasul itu kan panutan kita ya. Beliau sudah ngasih tips-tips gitu, jalan kepada kita, metode ya gitu ya, berbagai macam metode. Kalau bahasa agamanya thoriqoh gitu. Berbagai macam metode berdasarkan Quran. Nah, berdasarkan Al-Quran. Kalau kita sakit ya sedekahin. Kalau kita ada dosa istighfarin gitu. Kalau hajat cepat pengen terkabul ya sholawatin gitu. Awalnya saya malas-malasan loh ngamalin ini karena merasa banyak kok orang yang ngamalin begini akhirnya putus di tengah jalan gitu.
udah sholawat banyak, ternyata enggak menemukan solusi apapun. Nah, yang kemudian yang harus ditanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita adalah keyakinan. Kalau apapun yang kita lakuin tadi, sedekah, sholawat, istighfar, kalau nggak yakin, ya tetap aja nggak ada hasil. Jadi yakin, yakin kepada Allah, yakin sama Rasulullah, yakin ke Allah. Allah itu kan yang nyiptain kita nih. Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih nafas ke kita. Ya yakin, kita sembah setiap hari 5 kali, 17 rakaat. Terus kalau nggak yakin ngapain gitu nyembah gitu. Akhirnya ujungnya kita harus yakin nih. Yakin sama Allah. Yakin ke atas ketentuan Allah, yakin atas semua yang terjadi kepada kita. Baik dan buruknya pasti datangnya dari Allah. Itu qada dan qadarnya Allah itu harus diyakini. Nah, kemudian kita juga harus yakin, percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul itu kan punya 4 sifat. Di antaranya sidik. Apa itu sidik? Sidik itu berkata benar, jujur, mustahil bohong. Kalau Rasul bohong, berarti bukan Nabi, bukan Rasul. Rasul itu pasti benar, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu ucapannya itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Nah, jadi yakin nih pondasinya. Kalau nggak yakin, lu ngapain? Sedekah, ngapain baca istighfar, ngapain sholawat? Yakin aja dulu, dalam hati yakin. Bahkan kalau sudah yakin, ya kita ngomong semaunya kita, ungkapin ke seomong-omongnya aja gitu. Ntar nih, siang ini saya dapat duit 20 juta. Ngomong gitu doang, kalau yakin, jadi. Asli jadi. Nah, nanti saya bantu dengan tampilan screenshot ya. Beberapa pemasukan. Ini bukan sombong ya, bukan ria, tapi bagian dari tahadus bi nikmah. Mengungkapkan nikmat dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua. Bagi saya juga untuk lebih semangat mengamalkan sedekah, membaca istighfar, membaca sholawat. Baik, sahabat sekalian, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi saya, karena video ini akan saya upload di YouTube kan ya, dan semoga YouTube-nya juga abadi gitu ya, karena setelah diupload pasti selamanya ditonton semua orang. Dan kalaupun saya meninggal, semoga menjadi amal jariah bagi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya ya, keep yang salahnya. Jangan ditiru yang salahnya. Ambil sisi baiknya dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.